Di tengah ini jatuhnya peluru kita kemana? Itu baru kita pelajari. Om izin om, caranya boleh nggak? Oke. Anggaplah saya sedang mendidik. Lalu ini didikannya anggaplah kita bayangkan dari sini. Ya. Lalu si apa namanya ini karet yang paling atas itu dijadikan sebagai patokan satu garis lurus dengan target. Iya betul. Oke. Betul. Kayaknya sudah pintar. Jadi posisi ini juga Pak. Maaf, posisi ini dia harus lurus ya. Ini yang mirip lurus gitu. Lurus. Yang lurus itu si cabang atas dan bawah harus lurus. Lurus begini. Jadi 90 derajat. Jadi nggak begini. Ya nggak begini. Sebenarnya bukannya dilarang. Bisa begini, tapi nanti tekniknya akan berbeda. Nah, itu nanti pengembangan karena kalau kita sudah bermain seperti ini, itu kalau kita disebutnya gangster. Gangster itu dia karena permainan itu mirip pakai senapan. Kedua, dulu memang kita seperti itu, tapi yang bermain bukan teori, tapi feeling kita yang bermain. Kalau feeling bermain berarti udah jago banget. Nggak perlu pakai metode, udah pakai feeling udah pasti kena. Yang ketiga pakai motor, karena gengsi. Kalau Om, izin Om. Sorry saya kepo banget jadi ini. Untuk apa namanya casing lah kita sebut. Casingnya ini jarak dari satu tiang casing ke tiang casingnya apakah ada standar khusus? Ini anggaplah 3 cm. Apakah semuanya wajib 3 cm? Tidak. Tidak. Dasar pertimbangannya apa? Dasar pertimbangannya adalah contoh kalau ini kan lebih besar dari yang saya pegang. Poin saya pendek dan kecil. Kalau punya si Om panjang lebar nih. Kenapa jadi bilang punya si Om? Ketapel. Iya, ntar maksudnya ketapel. Viral ini ntar. ini seperti ini ya. Nah, contohnya ini kan buntet nih. Buntet lebar. Punya si Om. Apa yang menjadi faktor pembedanya, Om? Faktor pembeda adalah semakin besar lebar dari ujung Jarak lowol ke ujung frame ini, itu akan jatuh nanti pada akor poin kita nih. Oh gitu. Jadi ketika dia semakin lebar, taruhlah ini 8 cm ya. Nah. 8 cm persis ada di bawah tulang. Ketika kita punya kelebaran 9, berarti kita harus turun. Kenapa gitu? Dan ketika semakin sempit, semakin mengecil, dia akan semakin naik. Bahkan kita akan nunduk, karena kita akan melihat karet itu ngikutin karet. Oke Om, kembali lagi ke masalah zaman saya dulu kecil. Saya sering kali melintang. Nah, cara Jawa niku arek Surabaya iku melintang rek. Nah, melintang aku nganggo niku gak nganggo kayu. Jadi banding-bandingke. Nganggo weight pring, ngerti ra? Weight pring kan bisa kan? Nah, itu masuk kategori standar enggak weight pring itu? Spring bisa dipakai. Bisa, tapi masuk boleh atas standar ini. Tapi untuk ukuran biasanya dia cuma sampai di angka 6. Di angka 6 itu kita biasanya kita sebut tetes. Tetes itu mainnya memang dia agak lurus gitu kan. Ada kayak feeling aja kan. Agak mengecil. Bahkan nanti ujung-ujungnya tapak gap. Nanti lurus. Nah, itu bisa kita mainkan. Cuman itu kita belum anjurkan karena kan kita jaga anak-anak nih. Betul. Kalau yang udah dewasa untuk happy atau gimana ya, untuk happy aja masih bisa. Mungkin Om yang lainnya apa nanya? Nah, kalau mau nyoba boleh ya. Dulu saya mau lihat Tenaga yang kita butuhkan itu bolnya apa? Iya, di depan. tenaga ya. Apa full bentuk karet atau kita setengah atau seperti apa? Kalau tenaga itu sesuai dengan ukuran tenaga kita masing-masing. Kenapa? Ini sementara karet kita yang kita pasang, saya pasang adalah ukuran standar aja. Karena nanti terkait dengan ketepatan akan balik ke diri kita masing-masing. Karena karet ini ada ukuran macam-macam nih. Terserah kita mau main dengan kecepatan atau dengan pelan. Pelan itu artinya ketika kita tarik dia lembut. Karena dia ada ukuran mulai dari 0,4 itu paling lemah. Kalau kita mau main power di angka 7 mili itu kekuatannya Makin berat. 30 meter sampai. Dan 5 aja, 5 saya udah nyoba kemarin waktu di sama panahan. Jadi dia memakai panah, saya memakai ketapel dengan target yang sama di ujung. Cuman ketika saya pakai di 10 meter berubah. Karet saya berubah. Karena itu. Nah, dan ketapel ini memang
kalau kita memainkan ini harus punya sendiri. Kenapa? Karena settingan sendiri. Ketika saya yang maki nih dengan tangan saya pendek, terus ada yang minjem dengan tangannya panjang, otomatis karet saya ini akan berubah. Itu konsep ininya aja, gitu. Ya kalau ada yang mau nyoba, boleh nanti. Oh iya, saya mau nanya ini. Oh iya, oke. Jadi kalau dulu kalau kita kan nariknya kan ini posisi diem tapi yang kita tarik karet. Iya. Sekarang kemungkinan kalau saya lihat itu ini diem yang ditarik ini. Oh gitu, oke. Berbeda nggak? Itu nggak masalah. Itu hanya teknik kita masing-masing untuk menjaga kelurusan. Saya contoh ada beberapa teknik penarikan ya. Dia tidak akan mau kehilangan anchor point. Karena setiap dia belajar nih, tanpa nembak, dia akan seperti ini. Dan ketika ini naik, ya seperti ini. Dia nggak akan berubah. Yang berubah adalah dia mengakalnya dengan mendorong. Nah, ketika dia taruh ini, dia nggak mau hilang di sini. Ketika dia mendorong, karet ini secara otomatis. Coba Bapak, maaf nih, taruh. Nah, posisi megang lihat Pak. Nah, taruh. Bapak dorong. Nah, Jangan jiring dua-duanya Om, satu yang jiring. Yang jiring dua-dua. Ini yang jiring berarti Nah, yang jadi ditutup gini. mata kiri atau mata kanan? betul Bapak itu tadi. Karena Bapak main tangan kanan. Nah, Berarti yang ditutup mata kanan. nah sekarang ini kan posisi, maaf ya, Bapak agak begini ya. Sekarang kita balik. Ini kan tangan-tangan. Posisinya begini. Kalau kita mau nembak ke sana, berarti tangan kanan ini nih. Nih, saya contoh ke sana nih. Berarti tangan ini tangan kiri begini. Jadi kalau saya sempurnain, akan seperti ini jatuhnya nih. Begini nih. Kenal loh, harusnya tuh Ini kenal loh. seperti ini. Nah,